Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah yang menganugerahkan kehidupan kepada kami hingga pada saat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya dipenuhi oleh firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Manangise nama melehon ha mauliateon ido napasangap au. Jalama bahen lapang asa hupatuduho di ibana hatuau ni debata. Mempersembahkan syukur dan menjadi pribadi yang jujur. Kemunafikan merupakan sifat yang tidak baik yang terkadang kita gampang menemukannya bagi diri sendiri maupun orang lain. Munafik artinya seperti menggunakan topeng, tidak menunjukkan wajah aslinya. Di luar kelihatan sangat baik, namun di dalam hatinya sangat tidak baik. Antara perkataan dan tindakan tidaklah sesuai. Bisa saja kelihatan dari luar seseorang itu sangat saleh, namun dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam aktivitasnya sangat berbeda dari kata saleh. Hidupnya terlalu banyak dipenuhi dengan kepura-puraan. Justru ketika seseorang hidup dengan kemunafikannya, dia akan sangat sulit dan sangat capek dalam menjalani hidup ini. Sebab dia hidup demi citra diri di hadapan orang lain. Selalu berusaha baik di hadapan orang lain, namun kenyataannya tidaklah demikian. Dalam Mazmur ini berbicara tentang ibadah yang sejati. Orang fasik berpura-pura memelihara perjanjian, berpura-pura menaati hukum Taurat, tetapi hidup mereka tidak sungguh-sungguh menghormati Allah atau peduli kepada orang lain. Orang-orang yang demikian akan menerima hukuman dari Allah. Orang-orang munafik atau orang fasik itu terlihat begitu rajin dalam kehidupan beribadah, namun dalam kehidupan sehari-hari mereka membenci teguran Allah, bergaul dengan pencuri dan orang berzina tanpa mengingatkan, mulutnya mengucapkan kata jahat dan melekat tipu daya, mengata-ngatai saudaranya dan memfitnahnya. Orang-orang yang demikian saatnya akan mendapatkan hukuman dari Allah jika Allah seolah-olah masih berdiam diri dan tidak menghukum adalah sebagai bentuk kasih Allah agar mereka bertobat. Allah memberi kesempatan bagi mereka, bagi orang-orang yang demikian untuk meninggalkan jalannya dan melakukan ibadah yang sejati di dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah yang sejati dari kitab Mazmur 50 ini adalah dengan mempersembahkan syukur sebagai korban kepada Allah. Artinya jika seseorang benar-benar beribadah kepada Allah, maka rasa syukur adalah yang selalu melekat di dalam dirinya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya disyukuri kepada Allah. Kesulitan maupun kemudahan dia pandang sebagai berkat Tuhan. Sebagaimana Ayub yang mengatakan jika kita menerima yang manis dari Tuhan, maka kita juga harus menerima yang pahit. Terpujilah Tuhan. Dengan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam segala hal, justru kita mendapatkan manfaat yang lebih. Firman Tuhan mengatakan jika kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan, demikianlah kita memuliakan Tuhan. Dan kita mendapatkan tambahannya yaitu menjadi berbahagia dalam segala hal. Memiliki kekuatan dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Syukur yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai korban untuk memuliakan Tuhan dapat terjadi apabila kita benar-benar menghidupi ibadah kita secara ritual maupun secara faktual. Sebab dari ritual kepada faktual itu berkesinambungan. Dalam gereja kita berbakti, dalam kehidupan sehari-hari kita mengabdi. Orang yang bersyukur kepada Tuhan memuliakan Allah dalam seluruh aspek kehidupannya. Dan orang yang bersyukur kepada Tuhan tentulah dia seorang yang jujur dalam segala hal. Kebalikan dari orang fasik atau orang munafik. Jika orang munafik digambarkan seperti seseorang yang menggunakan topeng yang selalu bersembunyi di balik topengnya itu, sebaliknya orang yang bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang jujur. Sebagaimana adanya dari dalam hatinya, demikianlah dia akan kelihatan melalui pancaran wajahnya dan melalui kehidupannya sehari-hari. Tidak berbeda isi hati dengan yang dikatakannya.
dan dilakukannya. Kepada orang-orang yang bersyukur dan jujur dalam setiap jalannya, maka keselamatan akan diperlihatkan Allah kepadanya. Jika keselamatan diperlihatkan kepada orang yang jujur dalam setiap jalannya, maka dia akan dapat dituntun untuk berjalan dalam keselamatan tersebut. Sahabat yang baik hati, mari kita hidupi ibadah kita setiap saat dalam kehidupan kita dengan yang pertama, menjauhkan kemunafikan dari dalam hidup kita. Sebab itu justru memberatkan kita di hadapan Allah dan juga sesama kita. Yang kedua, selalu mengucap syukur kepada Tuhan sebagai persembahan kita untuk memuliakan Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Kristus. Ketiga, menjadi pribadi yang jujur dalam setiap langkah kita, baik dari perkataan, tindakan, dan apapun yang kita lakukan. Mari kita lakukan sesuai dengan tuntunan Allah yang menyatakan keselamatan kepada kita. Allah Maha Kasih menolong kita untuk menghidupi ibadah kita dalam totalitas kehidupan kita sehari-hari. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami pada hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi bagi kehidupan kami. Walaupun ada kesulitan yang kami hadapi, tetapi melalui kesulitan, pergumulan, masalah, Engkau semakin memurnikan kami, membuat kami semakin bergantung hanya kepada Tuhan saja, berharap hanya kepada Tuhan saja. Biarlah kami Engkau tolong untuk menjadi seorang yang jujur di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.